Pemirsa dan pendengar, Anda kembali menyaksikan Bicara Makassar Bicara. Nah, di segmen kali ini sudah hadir bersama kami di studio Fajar TV, Pak Al Hidayat Syamsu, anggota Komisi DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sedia hadir di Fajar TV kali ini. Dan di segmen sebelumnya kami sempat berdiskusi bersama dengan PDM terbatas ini. Nah, menurut pandangan Anda, Pak, selama 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID-19, sekolah daring, seperti apa Anda melihat kualitas pendidikan kita? Iya, saya lihat memang kalau kita bicara pendidikan, selama manusia ada di muka bumi ini, di situ juga dibutuhkan pendidikan. Maka kalau kita lihat dalam konteks pendidikan yang ada di Kota Makassar ini, dengan melewati proses pembelajaran daring, kita mengukurnya karena tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional adalah bagaimana anak-anak kita ini menjadi cerdas, bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, cakap, intelektual, dan lain-lain, dan berdemokrasi kepada bangsa dan Indonesia. Tetapi kalau kita melihat tujuan sistem pendidikan nasional itu, belum kita masuk pada posisi itu. Kita masuk pada absensi siswanya dulu. Seberapa sih banyak siswa yang kemudian hadir di kelas dalam konteks proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dalam proses pembelajaran daring selama ini, hanya kita lihat absennya dari 29 yang hadir, bahkan 50% itu cenderung tidak hadir. Karena beberapa faktor apa yang disampaikan tadi Ibu Sekdis mengatakan bahwa persoalan kota, infrastruktur teknologi, bahkan membantu orang tua yang ter-PHK. Nah, artinya kita belum bisa membahas bagaimana kurikulum, membangun karakter anak didik, kalau absensi kehadiran anak pun itu yang kemudian tidak bisa menghadirkan di kelas. Artinya jangan kita dulu bicara karakter, tetapi untuk menghadirkan siswa di kelas itu pun tidak bisa kita menghadirkan. Artinya memang dalam konteks proses pembelajaran di Kota Makassar ini urgensinya adalah tatap muka. Nah, tatap muka. Karena saya tidak melihat dalam proses pembelajaran online pembangunan karakter hadir di sana kalau secara pribadi. Nah, maka solusinya yang dilakukan sekarang Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dipimpin oleh Pak Wali Kota Makassar dan Ibu Wali ini cepat kemudian jemput bola dalam rangka untuk melihat kekhawatiran siswa-siswi kita. Karena proses pembelajaran daring itu tadi 2 tahun nih proses pembelajaran daring. Nah, gimana cara memberikan nilainya gitu? Bagaimana ketika anak-anak yang kemudian tidak pernah hadir di kelas, atau bahkan 3 kali yang hadir, mereka hanya mengikuti ujian. Lantas ujiannya itu kemudian adakah ukurannya? Ujiannya itu dikontrol oleh guru, kemudian sehingga guru bisa memberikan nilai kepada mereka. Keadilan dalam konteks memberikan nilai pun itu kemudian saya khawatirkan dalam konteks pendidikan. Nah, makanya dalam konteks pembelajaran yang dilakukan Dinas Pendidikan sekarang ini dengan mengembalikannya PTM ini menjadi harapan daripada masyarakat Kota Makassar, sehingga kami berharap ini bisa sustainable, berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Bahkan tugas Dinas Pendidikan, bahkan semua sekolah menginstruksikan kepada seluruh elemen bahwa yang kemarin tidak putus sekolah itu dikembalikan lagi. Itu ada solusi itu. Karena mereka putus sekolah karena ada alasan, tidak ada kota, infrastruktur teknologi, dan membantu orang tua. Nah, ketika ada solusi yang itu kembali ke sekolah, ini menjadi peran Dinas Pendidikan dan sekolah untuk kembali kemudian menjemput siswa-siswi yang kemudian putus sekolah. Karena visi dan misi Pak Wali adalah semua harus sekolah. Ya. Nah, ini menjadi peran Dinas Pendidikan dan sekolah untuk kemudian menghadirkan elemen-elemen seperti itu. Nah, semua harus sekolah, dan PTM terbatas ini menjadi harapan kita bersama untuk kualitas pendidikan kita. Nah, saya ke Ibu Amalia, seperti apa evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan selama 2 minggu terakhir ini? Iya, jadi kalau tadi Pak Dewan ya menyampaikan betul sekali ya. Sekarang ini kan kita melakukan ini blended learning, tetapi ujung-ujungnya justru dia lost learning gitu ya, dengan kondisi yang ada. Selama 2 minggu ini kita melihat ya, memang ternyata
antusias tidak hanya anak-anak didik kita, ternyata guru-guru juga, bahkan orang tua itu sangat-sangat sudah lama ternyata sangat berharap PTM ini bisa dibuka ya. Dan setelah 2 minggu ini kita evaluasi, mereka sangat semangat dan kita berharap memang tahap kedua ini udah masuk, berarti sudah 56 ya sekolah SMP ini akan dibuka. Berdasarkan surat edaran wali kota itu 1 November itu kita mulai SD. Jadi SMP-nya berjalan dan kita berharap SMP semua di bulan Oktober ini sudah bisa melakukan tatap muka. Minggu depan kita tambah lagi yang sudah layak, dan SD lagi kita akan buka mulai 1 November. Dan Desember itu kita sudah membuka untuk PAUD dan sekolah non formal. Ya, karena setelah kita melihat bahwa hampir 2 minggu ini ternyata memang agak menjadi masalah ya pada saat dilakukan pembelajaran jarak jauh, dan dengan kondisi pada saat PTM anak-anak dengan diberikan tugas pun dan antusias mereka bertanya terus ya, padahal sebenarnya 2 minggu ini kita berupaya hanya untuk membiasakan dulu dengan keadaan yang baru, kemudian dengan masalah lingkungannya, itu yang kita terapkan sehingga kita tidak memaksakan dulu masuk kepada materi pelajaran, itu nanti dilakukan pada saat mereka pembelajaran daring. Walaupun tentunya masih banyak kesulitan karena di sini masih blended learning, artinya masih ada yang belajar daring, masih ada yang melakukan pembelajaran luring. Jadi ini masih guru-guru ini masih betul-betul masih mengalami hambatan dan masih berusaha menyediakan, karena kalau ada juga anak-anak atau orang tua yang tidak mengizinkan, ada juga yang nggak mengizinkan anaknya, mereka harus siap untuk bisa memberikan pembelajaran secara daring. Itu konsekuensi yang harus itu konsekuensi yang harus kita lakukan. Baik, saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, sejauh ini selama 2 minggu terakhir, catatan penting apa yang Anda lihat perlu untuk dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar? Ya, jadi untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar, saya kira tugas dan tanggung jawabnya sudah clear. Membuat turunan daripada perintah Kemendikbud, lalu ditugaskan secara teknis sesuai karakter lokal, juknis dan teknis pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang dikembalikan ke sekolah. Nah, sekarang tinggal tugas Dinas Pendidikan adalah bagaimana pengawasan sekolah. Bagaimana semua sekolah bisa kemudian kembali proses pembelajaran langsung, tatap muka. Nah, sekarang yang kita harus pikirkan bersama adalah juknis dan teknisnya sudah diketahui oleh sekolah, dan sekolah semua mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka ini dengan memakai dana BOS mereka. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang adalah tinggal pengawasannya. Dinas Pendidikan bersama sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran ini bekerja sama tentu dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dalam konteks akses dari rumah ke sekolah, Satpol PP yang kemudian memakai baju sekolah jam 12 pulang mungkin, setelah itu berkeliaran. Ini menjadi pemimpin daripada itu adalah Dinas Pendidikan, karena tanggung jawab Dinas Pendidikan adalah di sekolah. Sekolah tanggung jawabnya ketika proses pembelajaran dari jam 8 sampai jam 12, bagaimana anak-anak dari sekolah langsung pulang ke rumahnya. Artinya ada kolaborasi Dinas Pendidikan bersama seluruh stakeholder dalam rangka untuk memastikan keamanan dan kesehatan siswa ini. Itu. Kemudian juga adalah sekolahnya. Nah, sekolah ini saya kira kami juga sudah melihat beradaptasi, dan Dinas Pendidikan betul-betul baik dalam kerja jemput bola untuk tatap muka ini. Sekarang sekolah sudah, saya bicara tadi Ibu Sektis, sudah tahap 2. Artinya suksesnya tahap 1 adalah masuk pada tahap 2. Artinya kedepannya ada tahap 3, tahap-tahap berikutnya. Artinya sukses dalam pembelajaran tatap muka di tahap 1. Nah, ini dijaga adalah konsistensinya Dinas Pendidikan dan sekolah untuk mengawasi betul anak-anak ini dalam proses pembelajaran. Karena ini budaya baru atau culture baru yang dilakukan oleh guru. Bagaimana transfer of knowledge, transfer of skill, transfer of attitude itu kemudian harus hadir kepada siswa, karena ini sudah pembelajaran tatap muka, bukan lagi pembelajaran online. Kira-kira begitu. Nah, ini yang harus dikembangkan, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah
tatap muka telah dilakukan, tetapi tetap pembelajaran daring. Iya. Tentu tidak ada kejaminan bahwa seluruh guru itu sehat, tapi kami berharap sehat. Gitu. Tidak ada jaminan bahwa siswa itu semua sehat, tapi kami pun berharap semua sehat. Tetapi artinya dua elemen ini, proses pembelajaran seperti daring, seperti luring, ini harus terus dikembangkan. Kenapa? Karena kita lihat daerah-daerah Bandung, Jakarta, mereka memang konsen dalam konteks tatap muka, tetapi pelajaran daring pun itu tetap mereka konsentrasi. Karena tantangan kedepannya adalah teknologi dalam proses pembelajaran daring. Nah, ini kami harapkan kedepannya untuk pendidikan yang ada di Kota Makassar. Yang terakhir adalah tinggal pengawasannya. Tinggal bagaimana Dinas Pendidikan atau Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk membelanjakan anggaran mereka yang yaitu dana BOS untuk menganggarkan terkait dengan pandemi ini. Bagaimana mereka mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka, bagaimana mempersiapkan proses pembelajaran daring. Jangan sampai RKAS-nya ini rencana pembelajaran dalam 1 tahunnya ini keluar dari pandemi gitu. Seperti membangun paving block di sekolah. Itu kan tidak masuk akal dalam konteks pembangunan sekolah. Nah, kami berharap ada instruksi dari pemerintah Kota Makassar, instruksikan semua kepala sekolah membelanjakan seluruh anggaran yang ada di sekolah itu untuk kepentingan siswa, kepentingan guru, dan kepentingan pandemi, supaya dalam konteks kesehatan dan keselamatan itu hadir di kelas. Gitu. Terkait dengan kepentingan siswa, hak mereka untuk divaksinasi, Ibu Amalia, seperti apa koordinasi Anda dengan bersama tim dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk ketersediaan stok vaksinasi ini? Karena dikhawatirkan jangan sampai ada kelangkaan vaksin, stoknya terbatas, seperti apa? Iya, jadi sampai saat ini pelaksanaan vaksin ini hampir semua sekolah negeri itu sudah pelaksanaan vaksin. Kalau sekolah swasta itu mandiri mereka sudah melaksanakan vaksin. Sampai sejauh ini kami tetap melakukan koordinasi. Seperti pada saat kami memulai lagi membuka untuk tahap kedua, kami melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pada saat pelaksanaan PTM ini, untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana kesediaan untuk vaksin. Karena apabila ada anak yang belum divaksin, itu kami lakukan vaksin sebelum melakukan pembelajaran. Baik, jadi ketersediaan stok vaksin ini memang sudah diantisipasi lebih awal lagi ya. Nah, pemirsa dan pendengar, kita saat ini sedang terhubung dengan telepon interaktif kami. Halo, assalamualaikum. Dengan Ibu siapa dan di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Halo, selamat sore, Bu. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, pemirsa dan pendengar, sepertinya ada masalah teknis. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Ibu Amalia Malik, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan juga Pak Al-Hidayat Syamsu, anggota DPRD Kota Makassar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bicara.